Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah kabarnya baik-baik saja. Untuk materi pada hari ini, ya, pertemuan yang pertama yaitu di semester 2, ya, setelah kalian berlibur. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, terhindar dari mara bahaya, dari penyakit, dari virus yang sedang melanda saat ini. Untuk materi yang pertama ini nanti kita akan bahas, yaitu meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di LKS itu bab 1, ya, namun kalau di buku paket ini bab 7 atau melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum materi kita mulai, seperti biasa, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Bersama-sama kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Nah, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas, yaitu meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Terus yang berikutnya adalah mengkaji dan memahami malaikat-malaikat Allah. Terus mengkaji dan memahami makna iman kepada malaikat Allah, ya. Terus yang terakhir, menerapkan sikap, disiplin, dan tertib dalam perilaku keseharian, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum materi kita mulai, mari kita renungkan percakapan antara Allah dengan malaikat, ya. Bahwa suatu ketika malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia, ya. Lalu malaikat itu bertanya kepada Allah, apa pertanyaannya, ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, yang artinya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, ya? Sementara kami, ya, kata malaikat, senantiasa bertasbih dan memujimu, ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, ya. Nah, menurut percakapan tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk atau malaikat sebelum diciptakannya manusia, ya. Jadi malaikat itu bukan makhluk khayalan, ya. Bahwa malaikat itu benar-benar makhluk ada, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan makhluk yang benar-benar ada, ya. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita, ya. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah, ya. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Jadi kalau kalian ingin dicintai oleh para malaikat, maka kalian harus berbuat baik, ya. Gitu.
Untuk selanjutnya adalah siapakah malaikat itu ya, pertanyaan kita ya. Jadi malaikat itu sama halnya dengan manusia ya. Malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk ya. Itu. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Jadi kalau kita mengaku orang mukmin, mengaku orang Islam, maka harus percaya bahwa malaikat itu memang benar-benar ada ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi ya. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 19 ya. Jadi iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Jadi setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kalian beriman kepada malaikat ya. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah ya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Ya, yang selanjutnya adalah sifat-sifat dan perilaku malaikat ya. Antara lain yang pertama, malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua adalah malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah ya. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar ya, seperti sahabat beliau yang bernama Al-Kalbi ya. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui ya. Jadi malaikat Jibril itu bisa berubah-ubah ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah malaikat tidak makan dan tidak minum ya. Yang keempat adalah malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Jadi malaikat sejak pertama kali diciptakan itu malaikat selalu beribadah kepada Allah dan dia itu tidak pernah merasa letih, pegel dan lain sebagainya ya. Beda halnya dengan kita. Kadang-kadang kita sholat tarawih 20 rakaat aja sudah merasa capek, tapi malaikat itu tidak merasa capek. Yang keenam adalah malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Di malaikat kalau di situ ada majelis zikir, malaikat akan turun. Yang ketujuh adalah malaikat berdoa bagi hambanya yang duduk menunggu sholat berjamaah. Contoh kalian datang ke masjid sebelum waktu azan. Kalian di masjid itu duduk, walaupun tidak ngapa-ngapain ya, duduk iktikaf, maka malaikat akan berdoa untuk kalian. Yang selanjutnya adalah setelah mengetahui sifat-sifatnya ya, kita akan mengkaji perbedaan malaikat, jin dan manusia. Yang pertama adalah malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau jin diciptakan dari api. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat itu makhluk gaib, jin juga makhluk gaib. Ya, kalau manusia itu makhluk yang terlihat mata. Yang ketiga adalah malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Kalau jin itu ada yang patuh, ada yang ingkar. Kalau manusia sama, ada yang manusia yang durhaka ya, ada yang patuh juga. Yang keempat adalah malaikat tidak makan dan tidak minum ya. Kalau jin itu makan dan minum, manusia juga makan dan minum. Yang kelima adalah malaikat itu pikirannya jernih dan lurus. Kalau jin itu pikirannya berubah-ubah, manusia juga pikirannya berubah-ubah. Jadi kadang manusia itu kadang taat, kadang berbuat maksiat, jadi berubah-berubah. Yang keenam adalah malaikat tidak mempunyai nafsu ya. Kalau jin mempunyai nafsu, manusia juga mempunyai nafsu. Nah, yang berikutnya adalah nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat yang pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ya, dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak ya. Namun
pada bagian ini hanya yang dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama adalah Jibril, ya. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Qudus atau Ar-Ruh Al-Amin dan Namus. Yang kedua adalah Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, mengatur hujan, menurunkan hujan, ya, melepas angin dan membagi-bagi rezeki. Yang ketiga adalah Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit, ya, di padang mahsyar. Yang keempat adalah Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa, ya, seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Terus yang kelima dan keenam adalah Munkar Nakir, yaitu bertugas menanyai orang di dalam kubur. Terus yang ketujuh, yang ke-8 adalah malaikat Raqib dan Atid, ya. Kalau malaikat Raqib itu mencatat amal baik. Mulai kapan? Yaitu mulai dari akil balik sampai akhir hayat. Kalau Atid itu mencatat amal buruk, gitu. Terus yang ke-9 adalah malaikat Ridwan, yaitu bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang ke-10 adalah malaikat Malik, disebut juga malaikat Zabaniyah, yang bertugas menjaga atau mengatur siksa neraka, ya, bagi para penghuni neraka. Nah, dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik, ya, dari beriman kepada malaikat-malaikat, ya. Yang pertama adalah memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat, ya. Jadi kita harus mencontoh, ya, karena apa? Malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua adalah malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Maka kita harus berhati-hati dalam berkata dan berbuat, karena semua yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat itu. Dan nanti saat kalian menerima buku catatan, di situ terlihat jelas, ya, wa amal saya sekian, ya, perbuatan baik saya sekian, itu tercatat, tidak ada sedikit pun yang tertinggal itu. Yang ketiga adalah memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat adalah memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena beramal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia menghadapi pengadilan Allah, ya. Untuk selanjutnya adalah perilaku beriman kepada malaikat, ya. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada malaikat, maka perilaku kita sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita beriman kepada malaikat Jibril, ya, maka perilaku kita adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Mikail, maka perilaku kita seperti apa? Yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang berikutnya adalah iman kepada malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dan menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang berikutnya adalah iman kepada malaikat Israel. Perilaku kita seperti apa? Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, ya, selalu berdoa agar terhindar dari siksa sakaratul maut. Terus yang berikutnya adalah iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, ya. Maka perilaku kita seperti apa? Itu selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur, ya, dan diringankan siksa kubur. Selanjutnya adalah iman kepada malaikat Raqib, yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Terus yang berikutnya adalah iman kepada malaikat Atid, yaitu menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Jadi kalau kalian masih berkata kotor, tolong hilangkan, karena semua yang kalian katakan itu akan dicatat oleh malaikat Atid. Karena di kanan kiri kita itu ada malaikat Raqib dan Atid, gitu, ya.
Terus beriman kepada malaikat Ridwan, maka perilaku kita adalah selalu mohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Terus iman kepada malaikat Malik, yaitu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Itulah tadi materi tentang beriman kepada malaikat dan perilaku kita apabila kita beriman kepada malaikat. Jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir dan berikan kesimpulan di kolom komentar. Untuk kisah kejujuran seorang santri, nanti saya akan membuat video berikutnya ya. Jadi nanti saya akan mengisahkan ada seorang santri yang sangat disayang oleh kiainya, namun santri-santri yang lain merasa iri, tapi lalu kiainya itu menguji santri tersebut ya. Nanti kalian bisa menyaksikan video saya berikutnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari pribadi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.